Nah, yang mirisnya cerita dari kawan-kawan di sana adalah perbudakan masih ada di sana, Mas. Temenku itu nutuk gitar tak, nah aku loh, Mas. Tapi mungkin bisa dilihat dari kawan-kawan juga setiap di aksi panggung saya itu ikut naluri aja loh, Mas. Ngawur-ngawur itu biasa gitu, Mas. Iya. Ya intinya kan kita ini sebagai band ya jangan hanya menjadi band yang cukup disegani. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Cipeng di sini bersama acara kesayangan kita semuanya, Zebra Cross, tempat menyeberangnya para musisi Indonesia, terutama di Kota Malang. Dan pastinya kali ini saya akan mengajak teman saya, Ngenge dari Si Anjing Gila dari Selatan. Wih, mantap. Apa kabar Mr. Cipeng? Selalu baik. Iya apa. Gimana ini? Lama kita nggak ketemu. Lama tidak berjumpa. Iya toh. Ngobrol-ngobrol kali ini kayaknya yang lebih santai lah. Meskipun kelihatan sedikit tegang. Kesibukan apa hari ini? Atau kemarin-kemarin lah? Setiap hari. Mungkin akhir-akhir ini lebih ini Mas ya, fokus sama aku mau ngeluarin album kedua. Oh mantap. Tepuk tangan dulu loh. Tepuk tangan. Mungkin di situ-situ aja sih Mas. Iya, masa? Ya, dengan ya tetap dengan minum-minuman dan tongkrong-tongkrongan. Sebenarnya lebih banyak melateni nganggur ya. Bener, banyak melateni nganggur. Selamat dilateni kok hasil loh Mas. Yang pasti itu, pasti ya. Sebelum lanjut ke lebih dalam lagi, mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu ini makna dari Si Anjing Gila dari Selatan. Iya. Bisa dijabarkan. Si Anjing Gila dari Selatan, mungkin itu terinspirasi karena kekaguman saya pada seorang W.S. Rendra. Jadi saya memainkan musik ini tuh sebetulnya pemantik utamanya adalah Iwan Fals. Nah, di lagu Iwan Fals itu ada yang judulnya Willy, itu menceritakan sosok W.S. Rendra, dan kalimat pertamanya adalah si anjing liar dari Yogyakarta. Nah, itu akhirnya saya pakai, dan dari Yogyakartanya saya ganti dari selatan, liarnya saya ganti gila. Karena gilanya sendiri itu menurut saya tidak sama dengan pakem-pakem umumnya pada sosial masyarakat, bermasyarakat, karena ya mungkin saya agak gila. Iya. Saya sudah tahu itu. Di situ, dan kata selatan mungkin itu lebih ke sentilan kepada kawan-kawan di selatan. Karena setahu saya kebanyakan yang di sana itu malu mengakui dirinya kalau dari Malang Selatan. Karena dulu mungkin sering kata image kayak Malang coret, berbusana yang mungkin agak deso atau norak itu. Wah, si Malang coret nih. Nah, itu Armasel, Arek Malang Selatan. Nah, itu aku pakai, dan akhirnya mungkin pemantik juga buat kawan-kawan kalau dari manapun kalian, dari pelosok desa pun, kalau kalian punya karya ya, ayo kamu harus berani. Harus lebih mengeksplor ya. Ya, harus lebih mengeksplor juga. Ngomong-ngomong, kan yang aku tahu ya, ini kan salah satu proyek solomu ya. Iya, proyek solo. Sebelumnya kan aku sering lihat kamu memperkuat self revolution. Iya. Nggak mesti kok kepikiran tiba-tiba bikin proyek solo yang awalnya lebih ke akustik ya. Iya, ke awalnya ya. Ya kok mau nang proyek solo ini loh, yang kamu angkat selama ini isu-isu yang seperti apa gitu? Kalau
kenapa tiba-tiba solo sebetulnya karena di masa pandemi kemarin Mas. Terus repotnya band-bandan ini kan banyak kepala Mas. Ya. Jadi harus penuh kompromi dan lain-lain. Terus kebetulan juga COVID, fleksibilitas band agak cukup sulit Mas. Waktu itu izin sangat sulit. Nah akhirnya aku karena dari dulu aku keluarga dengarkan Iwan Fals, akhirnya gak iso iku ucul tekan musik-musik kayak Iwan Fals nih. Nah akhirnya di situ aku mulai karena banyak tulisan juga Mas, nggak kepake, nggak bisa masuk dalam band. Aku nulis dan aku buat solo itu sih Mas. Kalau mungkin untuk genre sendiri, Anjing Gila sendiri itu explore, jadi nggak terpatok pada genre apa, lebih ke apa yang saya rasa, apa yang saya tulis, pasnya musiknya gimana ya kasih wis. Karena mungkin lebih keterbatasan dengan apa ya, kunci-kunci chord dan lain-lain itu jadi sakenenya. Intinya mungkin Andy Coop ya. Andy Coop, enak di kuping. Nah, menurut ya, untuk solo ini kebutuhan kamu menemukan nggak sesuatu yang beda, mestinya secara eksplorasi ataupun secara gaya penulisanmu ataupun secara musik, kamu sudah menemukan atau masih terus mengeksplor lagi untuk saat ini ya, maksudnya kamu merasa puas nggak dengan album yang kemarin? Mungkin kalau untuk kepuasan lebih ke ini sih Mas, masih pingin terus mengeksplor ya Mas ya, karena nggak ngerti apa Mas ya, kayak lek nggak sesuatu mesti kayak kurang ya. Iya pasti. Pingin album manusiawi. Iya, aku tuh album loro, album telu dan seterusnya. Mungkin kalau untuk itu saya pinginnya masih terus. Tapi cuma enaknya di ini kan Mas, waktu perbedaan aku band dan solo itu adalah ketika di band banyak orang dan harus kompromi soal penulisan dan lain-lain, soal musik pun. Nah di solo ini lebih ke aku lebih bisa eksplor secara tulisan, mauku kayak gimana, inginku seperti apa, terus musiknya sesuai perasaanku kayak gimana, itu sakar-karku dewe ya. Nah itu yang aku lebih akhirnya nyaman gitu. Karena mungkin kalau dulu sering ada kata-kata kayak kill your ego ya. Tapi menurut saya itu lebih ke sebetulnya ego itu jangan dibunuh, karena itu adalah bagian dari kita manusia. Ya. Cuma harus disalurkan tempat yang pas saja, tempat yang pas. Gitu sih. Ya aku sih sedikit banyak tertarik ya dengan single Ujung Negeri Pulau Sunyi. Ini kan judulnya istilahnya apa ya? Puitis banget. Iya kan? Ya mungkin iso diceritakan mana-mana dari lagu ini. Ujung Negeri sendiri itu sebetulnya ini Mas, cerita kawan aku yang ketipu di sana. Ketipu mungkin di Kalimantan. Jadi ada pulaunya Sebakis. Mas Cipeng tahu Sebakis itu di ujung negeri lah, perbatasan ke Malaysia. Dia itu diiming-iming gaji sekitar 20 sampai 10 juta. 10 sampai 20 lah. Iya. Jadi wale ya. Ya 10 sampai 20 juta. Nah, suruh babat apa? Iya, babat hutan buat illegal logging lah. Nah, seperti itu Mas mungkin. Sampai sana ternyata tidak sesuai. Nah, di sana ternyata bener-bener yang ya diculno, nggak ada apa-apa. Jadi perputaran uang di sana itu melalui bos mereka. Jadi mau beli jajan, makan atau apapun itu. Nah, yang mirisnya cerita dari kawan-kawan di sana adalah perbudakan masih ada di sana Mas. Jadi mungkin kalau zaman dulu tahun 20 atau ya 980-an itu orang kulit hitam itu masih diperbudak oleh di Amerika. Nah, itu kan secara terang-terangan. Nah, di tempat kawan saya itu lebih ke jadi banyak orang-orang yang nggak tahu baca tulis, benar-benar nggak tahu baca tulis. Mereka mau makan rokok,
apapun itu melalui utang, sistem utang. Oh utang. iya. Karena gaji terakhir ya. Nah, tapi mereka nggak tahu catatan utangnya sampai berapa. Nah, itu terus turun-temurun sampai mereka punya anak. Dan anaknya kerja di situ. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang itu sebetulnya ada 2 part. Jadi bait pertama sama bait kedua itu ceritanya nggak sama. Di bait keduanya lebih ke ada adik kawan saya itu menjadi ABK kapal. ABK kapal. Nah, cukup mirisnya adalah jadi selama kurang lebih 1 tahun lah, 1 tahun dia itu nggak pernah sandar, mungkin 4 bulan sekali. Nah, 4 bulan sekali ya wis mek digawe ya wis. Ya, seneng-seneng Dan ya. melampiaskan hawa nafsu. Ya. Dan untuk itu, tapi jadi di sana ya untuk di jam kerja, jam tidur, makan ya wis sangat terabaikan itu, Mas. Itu yang ingin aku sampaikan. Ya. Terus ada nggak solusinya buat yang dari lagu itu tadi? Mungkin yang bisa disampaikan ke pendengarmu ya. Kan kadang oleh keluhan tok kan solusinya kan ya. Iya. Kurang sip ya gitu. Atau ya pola mungkin dari pendapat. Sebetulnya lebih ke ini, Mas. Jadi kalau bicara tentang solusi pun aku rasa kapasitas aku nggak sampai di titik solusi itu tadi, Mas ya. Karena menurut aku itu adalah keresahan yang aku suarakan aja. Ya. Ketika itu mungkin dari kawan-kawan merasakan hal yang sama atau bisa mengadaptasi itu, oke, nyata. Ya, mari kita suarakan bersama-sama agar mereka yang di sana itu lebih mengatur regulasi-regulasi dalam bekerja itu lebih baik gitu loh. Karena masih banyak tempat-tempat yang tertinggal dengan regulasi-regulasi yang tidak baik. Lebih ke itu. Karena mungkin di part terakhir lagu itu juga lebih pertanyaan kepada kawan yang merantau hari ini menanyakan kabar. Atas itu ya. Nah, musikmu ini kan banyak mengeksplorasi tema-tema spiritual, terus gairah, renungan pribadi. Hal apa yang menjadi inspirasimu sampai nulis segala keresahan ini? Ya, inspirasi mungkin secara spiritual dan penulisan lebih ke mabuk-mabukan sih, Mas. Ya, mungkin opo. Mabuk. Gak karu-karuan dari waduh, ngangen-ngangen opo. Ya. Itu opo nang sumber atau kan mungkin. Lebih ke itu sih, Mas. Jadi lebih ke jadi karena mungkin banyak waktu nganggur pisan, jadi banyak perenungan dan akhirnya melahirkan pertanyaan-pertanyaan terhadap diri sendiri juga, akhirnya ditulis. Tapi sebetulnya kebanyakan akhirnya di album pertama itu kebanyakan ya nggak jauh dari mabuk-mabukan dan barang-barang yang itu sih, Mas. Yang dianggap negatif lah. Yang dianggap negatif. Padahal di era sekarang ini pergaulan negatif itu sangat diperlukan. Nah, karena kalau yang positif itu bikin deg-degan. Gitu. Mas aku positif ya. Nah, itu deg-degan sama deg-degan ya. Sangat deg-degan. Ya, lewat negatif ya. Aman. Ya. Ini jangan ditiru ya. Kamu pernah merasakan tantangan nggak ketika menciptakan karya musik, ya entah itu prosesnya dari kamu sendiri atau ada benturan lainnya sing menjadi tantanganmu setiap karya itu terjadi, ono nggak sing kamu rasakan? Ada sih, Mas. Mungkin tantangan akhirnya kan lebih ke ini. Saya akhirnya meng-hire kawan kan untuk menggarap album karena saya tahu kapasitas saya dan akhirnya dibantu dari kawan-kawan. Itu kadang masih ada kurang pasnya, masih ada kurang pasnya. Mungkin kalau secara pengkaryaan seperti itu. Tapi kalau untuk karyanya sendiri tantangannya adalah lebih ke bagaimana mengemas itu bisa dinikmati kawan-kawan di luar sana. Terus di Malang sendiri pun space untuk promosi dan lain-lain itu sangat nggak semasif di kota-kota besar, Mas. Mungkin tantangan terbesarnya lebih di arah situ sih, Mas. Iya, karena kan
menurutku di sini secara wadah terus maksudnya fasilitas medianya ataupun apa kan ya sifatnya masih bisa dikatakan lokal ya. Belum bisa menasional dan sebagainya. Ya menurutku sih ya perlu dibangkitkan lagi gairah-gairah media-media di Malang ya. Benar Mas. Nah ini karena ada sampean di sini nih, semoga saja bisa. Semoga. Iya. Nah. Oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu, si Anjing Gila dari Selatan bisa cek di Spotify, YouTube ataupun sosial media lainnya. Ya, jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow ini. Cek kalah followersnya Mbak Mas Cipeng. Jangan kayak gitu dong. Kan juga enggak momen-momen paling berkesan secara penciptaan karyamu. Mungkin momen berkesan ada Mas. Lebih ke ini. Mulai nuarek wedok sih. Ya apa itu ceritanya ya. Tekan ngomene gak enak curhat iki. Ya. Lanjut. Jadi kenal seseorang, akhirnya kenal dan bisa nih musisi gak lagu. Ya. Kasihlah lagu sampai akhirnya kena. Nah, itu akhirnya berkesan lah Mas. Lesing dalam-dalamnya waduh terlalu bahaya itu. Bahaya. Tapi akhirnya berhasil loh. Akhirnya berhasil. Tapi akhirnya saya ini gagal. Oh, ya kayaknya kudu nggak lagu yang gagal juga ya. Ya siapa tahu semakin banyak panggung, semakin banyak grupis. Amin. Woi, badan kekar tinggi ya kan. Ya, masa gak iso golek wedokan rek. Ya, gitu loh. Nah, selama album pertama sampai hari ini ya. Nah, sudah tur kemana saja? Untuk tur mungkin awal titik itu. Jadi aku kemarin itu sempat tur Mas untuk promo album pertama. Nah, tur itu aku kepingin yang bener-bener juga ada pemantik buat kawan-kawan di selatan. Mungkin berkaitan dengan kawan-kawan di selatan. Jadi ketika kawan-kawan itu selalu bertanya kan kayak, ayo turo, karya, ayo perkenalkan ini. Mereka selalu beralasan, aku gak duwe konco, gak duwe koneksi, gak duwe ini. Nah, aku coba pengen buktikan di poin itu Mas. Jadi aku tur itu nggak pakai koneksi yang aku kenal. Bener-bener yang aku memanfaatkan sosial media saat ini Mas. Sudah mulai gampang lah. Jadi aku DM-in tempat-tempat yang biasanya aku scroll Blitar mana tempat yang bisa bikin acara, Kediri mana. Nah itu aku cari, aku kontak langsung Mas. Kontak. Jadi datang ke tempat itu aku nggak tahu siapa orangnya. Tadi yang kontak aku siapa nggak tahu. Nah itu aku pertama ke Blitar. Setelah ke Blitar aku ke Kediri. Lalu ke Jombang ada di Karanganyar, ke Sukoharjo, balik ke Karanganyar, Klaten, Jogja, ya di Jogja, terus melanjutkan lagi habis hari raya itu aku ke Surabaya dulu, terus Tulungagung. Nah proses untuk melobi ya, ini proses melobi sampai hari H terjadi ya, itu butuh berapa lama? Dengan koneksi yang tidak kamu kenal gitu. Mungkin kan teman-teman ada yang belum tahu cara-caranya bikin tour atau apa. Jadi sebetulnya kalau awal kontak itu sebetulnya itu 1 bulan sebelum aku merencanakan tour sebetulnya. Nggak terlalu mepet itu? Sebetulnya terlalu mepet juga Mas. Tapi karena ini Mas, jadi kalau bikin tour itu kan sebetulnya harusnya jauh-jauh hari juga kan Mas. Minimal 3 bulan. Karena nggak ada, itu nggak pakai koneksi, ada orang yang nggak kenal Mas. Suwe Mas balas si wong. Iya, karena kan untuk mengatur hari ini main di sini, besok main di sini, main di sini kan juga butuh koordinasi. Koordinasi. Akhirnya suwe akhirnya itu sih 1 bulan itu baru dapat respon dari kawan-kawan. Ada tempat yang aku nggak aku masukin
di Karanganyar, tapi kawan-kawan di Karanganyar itu menyambut apa Mas ya? Baiklah, bisa membuatkan di sana itu berapa hari aku masih di sana kontak ya, 1 minggu paling Mas. Jadi waktu aku di Jombang itu aku kontak 1 minggu, ya saya ke sini. Nah itu seperti itu ya. Nah kemarin kan lagumu juga direview sama Gofar. Nah gimana caranya memasukkan ke sana biar Gofar Hilman ini bisa mereview ataupun memutarin lagu-lagu dari karya-karya. Sebetulnya ini sih update di sosial media aja, karena akhir-akhir ini tuh aku lihat di media itu banyak brand-brand yang menggait artis-artis ternama itu membuat program. Nah itu kita ikutin aja, mereka lagi buat program apa, submit aja, kirim-kirim aja gitu Mas. Seperti itu sih sebetulnya. Tapi kalau ke Gofar itu sebetulnya saya nggak minta di review Gofar sebetulnya Mas. Saya minta produk dikirim tiap bulan itu. Ternyata nggak ada. Produk apa sih lagi? Ya sama aja wisiku. Ya itu kayaknya kalau produk itu kamu salah ngelobinya. Nah, ada tim marketingnya. Itu bagi dong. Gampang lah itu. Soalnya aku mau kasih tip di sini kan, aku sebagai host di sini. Iya. Jadi ada batasan. Kita bicarakan di luar aja itu. Selama tour ataupun selama ada undangan main ya, pengalaman manggung paling berkesan. Berkesan yang pertama itu mungkin iki Mas, waktu aku tour pada suatu tempat, aku tour itu bareng ambek Soundclear. Apa? Soundclear yo. Oh, Soundclear. Orek. Jadi kudune acara itu jam 7 kita mulai. Sound horek iki sampai jam 10 bengi Mas. Jarake iku paling 20 meter paling. Jadi kita menunggu mereka untuk selesai Mas. Acara itu baru diundur. Waduh, itu agak apa Mas ya? Nang mood rada ganggu sih. Ya mungkin kamu kurang di mood ya. Nah itu. Kalau di sana nggak ada yang mood itu. Ya, tapi aku pernah lihat sosmed ya yang melintas di timelineku. Kamu sempat viral ya. Sempat banyak pro kontra yang kemarin main di MCC itu. Itu cerita awalnya seperti apa itu? Sebetulnya cerita awalnya adalah aku itu sebetulnya nggak tahu Mas. Kalau temanku itu nutuk gitar tak, nah aku loh Mas. Tapi mungkin bisa dilihat dari kawan-kawan juga setiap di aksi panggung saya itu ikut naluri aja loh Mas. Jadi ngawur-ngawur itu biasa gitu Mas. Nah kebetulan itu direspon. Nah karena soal penulisan narasi dan lain-lain kan saya juga nggak ikut menulis juga di media dan lain-lain itu. Ternyata direspon seperti itu gitu. Nah sebetulnya saya juga opo sih iki ngono. Tapi kawan-kawan mungkin, ya itu yang mention saya lebih ke kawan-kawan. Jadi itu ono opo ya. Oh iya, aku lihat rame akhirnya Mas. Waduh, rame pro kontra. Waduh. Ya wis guyu lah. Iya, kan ya setahu kan awalnya si Anjing Gila dari Selatan ini kan formatnya solo akustik ya loh. Tahu-tahu pas rame kok formatnya band nih, sejak kapan nih kan format band nih. Gitu loh, aku lihatnya juga. Tapi sebetulnya ini Mas, jadi di albumku yang pertama, kalau bisa didengerin semua di albumku pertama, kebanyakan itu malah full band. Jarang yang aku main musik sini. Mungkin Ujung Negeri itu yang terbilang masih nggak pakai band, masih main gitar sendiri. Lainnya sudah full band. Saya kan yang di YouTube ya, kebanyakan kan kamu main gitar sendiri. Gitar sendiri. Kan. Saya lebih ini sih Mas, lebih fleksibel, lebih fleksibel sampai tergantung budget ya. Tergantung budget. Budget disesuaikan. Nah kan info terakhir ya, sing aku
tahu kan kamu juga ikut kompilasi Moga ya. Make our home great again. Ya. Ega kok moro-moro atau tiba-tiba di berkontribusi di situ gimana ya, maksudnya yang jadi waktu prosesnya itu? Aku dikontak sama temen Mas, terus diajaklah untuk ikut sebuah album kompilasi. Ya mungkin waktu itu pikiranku album kompilasi anu karya ngono-ngono ae kan Mas. Ya wis ayolah gini. Kebetulan aku waktu lagi proses juga album, mungkin ono laguku sing iso tak sepilno. Sesuai tema ya. Sesuai tema. Nah, ternyata kita melakukan konsolidasi, ngumpul bareng, ngobrol, terus ada pemateri dan lain-lain. Oh, ternyata punya tema yang besar, terus ada harapan yang juga besar untuk Kota Malang sing wis saiki koyo ngene. Akhirnya, wah ini tambah lebih menarik iki. Ya wis, ayo wis digarap wis dengan campaign mereka juga yang menurut aku sangat dibutuhkan di kota ini. Nah, untuk prosesnya ya, ini hanya store master atau mulai dari nol ngerekod bersama tim Moga ini? Mulai dari nol, dari semua udah disediain oleh mereka. Jadi termasuk ini sih Mas, jadi selama aku ikut kompilasi termasuk niat lah. Moga termasuk niat karena ya wis biasa ya wis. Kompilasi ini udah bisa dinikmati nggak? Belum ya? Masih belum keluar. Ya, karena masih kita ada proses. Jadi campaign di setiap tempat. Jadi kemarin itu kita sempat ke Gadang, kawan-kawan di Gadang karena Gadang pasar. Ya, di tempat bukan tempat buang sampah tapi terus tempat sampah. Akhirnya direspon sama kawan-kawan. Nah, nanti masih ada lagi soal isu mental. Kita datangin tempat-tempat yang punya problem seperti itu, kita suarakan lagi di situ. Nah, baru nanti kita keluarin 4 lagu biar masif saja. Oh ya. Sampai mungkin dari kawan-kawan tunggu aja, mungkin sekitaran April tanggal 20-an kita akan bikin big eventnya. Jadi untuk semua talent itu bisa, termasuk launchingnya atau launching. Itu. Kalau boleh tahu, lagumu ini bercerita tentang apa? Maksudnya entah itu alam atau memang yang di Moga. Di Moga. Yang di Moga ini judulnya Reja-Reja. Jadi bahasanya rada jarang didengarkan. Opo ini Reja-Reja. Reja-Reja adalah sisa-sisa. Lagu saya bercerita tentang lebih ke hukum sebab akibat aja. Jadi ketika kita buang sampah sembarangan, ketika kita potong-potong pohon tidak pada sembarangan diawur. Terus Malang saiki kayak banjir, Suhat banjir, nganu banjir, Jajar banjir. Nah, kita nggak bisa menyalahkan orang lain kayak kudu nyalahno, wah iki salah iki. Ya itu salah satunya adalah kesalahan kita, kelalaian kita karena kita buang sampah sakarepe dhewe. Bangun-bangun gedung nggak diwasi gorong-gorongnya Nah, itu lebih ke itu ceritanya. Kalau menurutku ya, bencana itu cara alam memperbaiki diri. Iya, benar. Entah itu kalian setuju atau enggak, ya itu cara alamnya untuk menjaga dirinya sendiri ya. Makanya itu biar kita selaras dengan alam ya kita jaga kelestariannya atau yang jangan terlalu mengusik lah. Ya benar. Daripada kita ya nantinya diusik sama ya. Nah, sekarang kan dengar kamu bikin lagu tentang kesehatan mental. Ya. Kenapa harus ke arah sana gitu? Jadi di album kedua aku bakalan full bicara tentang mental health karena ini Mas. Jadi pertama itu adalah keresahan aku. Dari kawan aku ada yang ODGJ? Bukan Mas. Jadi melakukan tindakan
Oh ya ya ya. Yang mengakhiri hidupnya. Ya. Itu cukup pukulan juga buat aku karena aku masih melihat dia di posisi itu. Nah, hal yang sangat saya sayangkan adalah kita sebagai teman itu kadang nggak terlalu berpikir tentang hal besar di luar, tapi lupa tentang di sekitarnya. Ya, ya. Nah, kudune kayak misalnya iku konco, kita berbicara pertemanan, harusnya kita yang harus bisa tahu kenapa dia harus ya dikancani lah kayak ono stres apa lah itu. Nah, itu salah satu pematik besar. Terus nggak tahu kenapa mas ya, di lingkunganku aku sering keluar nongkrong sekarang itu permasalahan mental itu sangat marak mas. Terus ini self harm itu sangat kerap aku lihat. Ya, ya. Di orang ini sing koyo di zamanku dulu tuh kayak nggak ada gitu mas. Ya pengguna mungkin narkoba. Ya, mungkin pengguna narkoba. Kalau zaman dulu kan mungkin pengguna narkoba. Ya. Nah, sekarang enggak mas. Terus kebanyakan lagi juga ada yang self diagnosa. Nah, cuma pingin teler-teleran. Iya, iya. Oleh surat enak lah nebus. Iya. Seperti itu, tapi mereka mengatakan. Itu kamu lakukan nggak? Nah, itu mas. Jadi itu akhirnya menjadi pemantik karena menurut aku landasan yang harus diperkuat adalah kesehatan mental itu juga penting gitu mas. Ya, ya. Kalau toh pun mungkin kawan-kawan ada yang bilang kok, ayo saiki negara iki koruptor ini ya isi banyak lah teman-teman yang juga berbicara tentang koruptor dan lain-lain. Tapi ya cara perlawananku seperti ini. Jadi membangun landasan mental ini juga penting gitu mas. Iya sih. Mentalnya arek-arek iki wis kacrek sih tak durunge budal ya. Ya benar-benar. Itu yang ingin aku bahas itu. Nah, ini untuk proses album berikutnya ini wis sudah realisasi apa masih dalam ide ini? Semoga di habis hari raya saya sudah bisa mengeluarkan. Mungkin di bulan puasa saya akan mengeluarkan single yang itu nanti saya akan featuring dengan salah satu vokalis band favorit saya di Malang. Wes Ciami iki vokalis sih. Ayo mbak sampean kapan nih? Gampang itu. Tenang aja. Ya. Boy, oke gas. Ya. Boy, waktu pas ya, ayo. Atau hari ini ya, ayo. Kayak kata main ya, ada nggak ritual-ritual khusus? Ya. Mungkin nyumet dupo lah atau apa? Mungkin ya. Iya ya mas. Ritual atau khusus itu lebih rekaman. Kalau waktu rekaman, album pertama itu kenapa aku bilang akhirnya ceritanya seperti itu? Karena album pertama jujur nggak ada kesadaran sama sekali. Jadi musiknya di album pertama itu rotok, waduh ngakek ngok. Karena di proses rekamannya pun kita nggak ada yang sadar, operator, sing anu bener-bener emang ya aku pingin kan sebetulnya kan kalau band dan lain ada kompromi yang besar kan ya kita harus profesional di situ kan mas. Ya, nah ini kesempatanku mumpung aku dewe sak karep-karepku hati karena aku pada saat itu nggak ada pikiran juga untuk di industrial kan mas, maksudnya tekanan industri yang gimana gitu. Oh diawur ya wis pokok sing penting dari apa ya apa sing awake karep kesuka-sukaan awak dewe gitu. Mungkin ya tapi kalau main ya ritualnya tetap sama berbau miras. Tolong jangan ditiru ya teman-teman. Ya. Dia lumayan gila. Menurutmu lagu apa yang paling personal dan paling top secara emosional ya di albummu yang sudah rilis lah? Kalau wah iya aku banget kan gitu ya. Ada judulnya Sudah Gila. Ya kan? Baru diomong ya kan? Ya, langsung dijawab dengan Sudah Gila. Sudah Gila. Ceritanya apa ya?
itu kompleks sih Mas. Jadi nggak harus ke komplek loh. Ya. Ya harus kompleks. Lewat HP juga bisa. Iya, sesuai aplikasi. Sesuai aplikasi. Ya lebih ke ya tetap mabuk-mabukan, terus perjalanan tour waktu di band. Jadi waktu ada cerita di Jakarta gimana, gitu. Ya gitu-gitu aja. Iya, iya. Ya cukup menarik lah. Cukup menarik selama perjalanan. Ya, mungkin berapa tahun kemarin mulai pandemi ya? 3 tahun ini ya? Iya, 3 tahun. 3 tahun ini berjalan ya cukup seru juga ya Mas ya, untuk perjalananmu ini. Iya. Nah, menurutmu untuk skena musik independen di Malang ini apa sing kurang atau sing lebih lah? Kita nggak usah ngomongin kelebihan lah, pasti ada kurangnya ya. Sampai hari ini apa yang mbok rasakan? Mungkin kalau segi musik, secara musikalitas atau secara ya mungkin secara industri atau secara industri, ya. Secara regenerasi musikal, ya pelakunya ya gitu ya, kan. Ya. Mungkin kalau di Malang ini sih Mas, karena wadah juga yang sangat kurang Mas, ya. Wadah yang sangat kurang, terbatas ya, terbatas. Terus nggak tahu kenapa di Malang ini juga menurut aku Mas ya, harusnya lebih berani aja gitu Mas, berani kayak ya berani ke industri aja gitu. Karena nggak apa ya, nggak harus ya, kecuali yang mereka benar-benar pengen underground Mas ya, itu keinginan mereka juga karena ya. Tapi ya ayo cobalah kita ke industri musik, terus coba berbicara di industri, dan mungkin dalam tanda kutip tuh seperti kita tampil beda itu loss-nya ya. Bisa berpikir omongan dan lain-lain. Jadi mungkin kesimpulanku setelah dengar pendapatmu ya, mungkin secara teknisnya di band ataupun perlu diperbaiki. Iya, perlu diperbaiki. Ya, karena kita ya juga nggak bisa main asal-asalan ya. Ya itu tergantung eventnya juga. Iya, dan itu juga ini Mas, punya ekosistem yang harus diperbaiki juga, karena seperti kayak acara pun, acaranya syukur-syukuran alatnya. Iya. Karena kan juga kita mau natanya pun kesulitan gitu Mas. Iya. Ya intinya kan kita ini sebagai band ya jangan hanya menjadi band yang cukup disegani. Jadi kayak Segodo ya. Ya minimal ada penghargaan lah di situ. Ya, secara industrinya kita harus sinkron lah semuanya. Karena itu sebetulnya kan akhirnya kan kembalinya pada balik nang karya meneh. Akan keluar karya baru lagi. Ono nggak event atau gigs impianmu untuk kedepannya ya, yang menjadi wah kayak aku harus main di acara ini? Mungkin ya event-event besar di Indonesia sih Mas, mungkin guys Pestapora, mungkin lagi Gocep lihat ya, tolong nanti di mention. Synchronize ya, Sondrenalin gitu-gitu sih Mas, pingin lah merasakan gimana rasanya di panggung-panggung besar ya, seperti itu. Terus harapanmu untuk kedepannya secara personal atau secara ke skena musik di Malang ataupun nasional lah, harapanmu apa yang bisa kamu bayangkan lah hari ini? Mungkin kalau harapan untuk industri musik lebih ke ini Mas, mungkin lebih open minded aja dengan karya-karya yang baru, dan karya-karya yang masih terbilang awam pun gitu. Karena kebanyakan akhirnya kan di industri juga yang dimuat kan ya mereka-mereka yang udah settle di industri musik gitu. Itu aja sih Mas. Mungkin kalau harapan jadi agar lebih bisa mengalir lagi aja, terus ke daerah-daerah. Mungkin event-event besar seperti kayak kemarin kan Pestapor juga udah melakukan road
turut kota ya mungkin orang-orang itu juga membuat yang lebih luas lagi lah, agar mungkin band-band daerah lebih kejamah lagi. Ya. Tapi menurutmu ngaruh nggak ketika kita ngomongin letak geografis kita yang terlalu jauh dengan ibu kota ya? Istilahnya karena di sana kan pusat industrinya ya. Ngaruh nggak untuk menginvasi sana ataupun? Kalau untuk menginvasi sih sebetulnya nggak ngaruh juga sih Mas. Kalau untuk menginvasi, kalau untuk bertahannya ya ngaruh Mas. Ya. Itu bertahannya mungkin yang ngaruh. Karena mau gak mau kan kalau di kota-kota besar kan mereka juga untuk event masif juga, sponsor juga masif. Kalau di sini ya mungkin kadang sebulan sekali ada acara yang proper ya udah bagus nih. Kita bisa apalagi berkesempatan bisa menampil di situ ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang belum tahu si Anjing Gila dari Selatan, bisa cek di sosmed mereka, sosmed media, ataupun ke YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Siapa tahu ke depannya kamu mengidolakannya. Amin. Oke, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, apa kritik dan saran buat acara ini ataupun buat ke depan lah. Ya, mungkin kalau ini aja sih mungkin semoga bisa konsisten, konsistensi dijaga bisa panjang terus. Akhirnya bisa banyak band-band yang terwadahi di sini dan bisa ada band-band yang bisa promo atau apa. Ya mungkin besok untuk episode selanjutnya saya bisa siapkan ember yang lebih besar ya bisa menampung ide-ide dari teman-teman yang saya ajak ngobrol. Oke, cukup segitu. Terima kasih buat Anjing Gila, si Anjing Gila dari Selatan. Ngenge. Thank you Mas Ipen.